Memahami kitab suci dengan benar dan bertanggung jawab bersama saya, Clara Mela. Ajaran seperti apa yang wajib kita perhatikan saat membaca firman Tuhan atau kitab suci yang kita percayai? Yang pertama, ajaran tersebut harus bersifat konkret atau real dalam arti pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari haruslah secara logika dapat diterima. Misalnya saat kita membaca kalimat dalam Matius 17 ayat 20 dan juga Matius 21 ayat yang ke-21, di situ seakan-akan dalam kehidupan ini seseorang yang benar-benar percaya dapat memindahkan atau mencampakkan gunung. Kalimat ini tentu mengundang pertanyaan. Sebab memindahkan gunung secara logika tidak dapat dilakukan oleh manusia, sekalipun ia adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Bahkan Yesus pun tidak pernah dalam beberapa mujizat yang pernah ia perlihatkan memindahkan gunung. Lalu apa arti dari ajaran Yesus ini? Kalimat ini tidak boleh dipahami secara letterlek. Sebab yang dimaksud oleh Yesus dengan memindahkan gunung di sini bermakna kepercayaanlah yang memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang tampaknya sulit atau tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan di sini tentu saja iman, faith. Bisa dilihat kembali dalam Matius 17 ayat 17 sampai 20, juga dalam Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Lalu contoh lain yaitu misalnya kalimat menjadi sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat yang kelima, tidak boleh diartikan kita sama dengan Allah atau dapat menjadi sama dengan Allah. Sebab manusia bukan Allah dan tidak akan pernah menjadi sama dengan Allah. Perkataan menjadi sama dengan Allah ini berasal dari si jahat iblis. Dan kalimat ini diputarbalikan sebab secara logika untuk tahu tentang yang baik dan jahat, manusia tidak harus dapat menjadi sama seperti Allah atau sama dengan Allah. Saat Allah menciptakan manusia, Ia telah memperlengkapi manusia dengan kemampuan logika untuk membedakan yang baik dan jahat. Bahkan sejak awal, sebelum memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat sekalipun, manusia telah tahu bahwa mereka telanjang. Sebab manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Sehingga kemampuan logika pun tentu telah diperlengkapi. Tahu tentang ketelanjangan, kemudian timbul rasa malu adalah efek atau konsekuensi dari rasa bersalah oleh karena melanggar perintah Tuhan. Saat manusia merasa bersalah, maka satu demi satu kesalahan yang pernah dilakukan akan mendatangi pikiran kita, menuduh kita, dan membuat kita menyadari kesalahan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, ajaran tersebut harus sesuai dengan God's will atau kehendak Allah dan bukan the interpreter's will atau keinginan penterjemah. Mengapa? Sebab terlalu banyak konsep dan pemahaman yang merupakan hasil para interpreter atau exegeser. Lalu mana yang wajib diikuti? Tentu sekali lagi haruslah ajaran yang bersifat konkret, real, sebab Allah tentu menginginkan ajaran-ajarannya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ajaran tersebut tentu wajib berpatokan pada Alkitab yang kita percayai, dapat diterima secara logika, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral atau hati nurani.
dan juga haruslah membawa damai bagi kehidupan dengan sesama. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9 tertulis, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Yang ketiga, ajaran tersebut harus berguna dan bermakna positif sebab firman Tuhan bersifat membangun, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, maupun membawa manusia kepada pertobatan. Proses yang terjadi secara dinamis dan berkelanjutan sepanjang kita menjadikan firman Tuhan pegangan atau penuntun dalam hidup sehari-hari. Sifat firman Tuhan yang berguna bagi manusia dapat dilihat dalam Mazmur 37 ayat 27 sampai 28a, 119 ayat 66, ayat 72, ayat 105, ayat 119, 166, dan lain sebagainya. Ajaran yang bersifat positif dan membangun di sini, misalnya ajaran yang seringkali berbicara tentang hukum. Hukum adalah dasar atau bingkai perilaku yang mengatur manusia di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam salah satu khotbah, Bapak Pendeta Stephen Tong yang berasal dari Gereja Reform Indonesia saat membahas tentang hukum jangan membunuh, Bapak Pendeta Stephen Tong menjelaskan bahwa kedua orang tua Musa adalah produk melanggar hukum oleh karena tidak mentaati Firaun. Bisa dilihat dalam Keluaran 1 dan juga 2. Dan Musa pun adalah hasil dari produk orang tua yang tidak mentaati hukum dan juga melanggar hukum oleh karena membunuh orang Mesir yang sedang berkelahi dengan budak Ibrani. Penjelasan ini sangat keliru sebab yang pertama, Firaun mengeluarkan perintah, dan perintah oleh karena kekuasaan yang jahat ini tidak bisa disebut sebagai hukum. Sebab tujuan hukum adalah untuk mengatur dengan seadil-adilnya kehidupan manusia dan bukan untuk menghancurkan atau menindas. Dari kisah penciptaan, Allah telah melarang manusia atau telah diperlihatkan bahwa membunuh itu terlarang. Misalnya saat Kain membunuh Habel, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Lalu peringatan untuk tidak membunuh dalam kisah Nabi Nuh, Kejadian 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jadi kedua orang tua Musa sama sekali tidak atau bukanlah produk melanggar hukum. Mereka justru orang-orang yang memahami arti dari hukum dan menghargai hukum dengan cara yang benar, yaitu menyelamatkan orang yang lemah, yang tidak dapat membela diri sendiri, yang patut ditolong, dan ia adalah seorang bayi kecil yang bernama Musa. Yang kedua, Musa sama sekali tidak melanggar hukum saat ia membunuh seorang Mesir yang pada saat itu memukul seorang Ibrani yang sedang bekerja paksa. Bisa dilihat dalam Kejadian 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dapat dibayangkan keadaan seseorang yang berada di bawah kerja paksa, ditindas, diperlakukan tidak adil, dan tentu membunuh dilarang Tuhan. Tetapi tergantung alasan kenapa seseorang membunuh, dan dalam hal ini adalah Musa. Dalam kasus Musa, ia membunuh oleh karena membela seseorang yang diserang atau dipukul. Dalam Tata Hukum Pidana KUHP yang saya klik dari tulisan saudara Altwin Rahadian Megantara Sarjana Hukum MAP di internet, dan saya koneksikan dengan perbuatan yang Musa lakukan, maka tindakan Musa tersebut dikategorikan sebagai tidak dipidana atau bukanlah tindakan akibat perbuatan kriminal melanggar hukum. Sebab dalam pasal 49 KUHP berbunyi ayat yang pertama, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa
untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Lalu ayat yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Tindakan pembelaan terpaksa atau membela diri, membela harkat, membela martabat haruslah dilihat sebagai tindakan atau konsekuensi dari sebuah sebab, kaus yang terjadi. Dan tindakan membela diri, nutwir, wajib dilakukan saat seseorang berada dalam posisi tersudut atau berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kematian. Kelalaian atau kesengajaan menolong orang yang membutuhkan pertolongan di Jerman dan juga beberapa negara lain akan dikenai Straftat. Memahami sebuah ajaran dalam Alkitab haruslah sebisa mungkin baik yang bersifat implisit maupun eksplisit dan dipahami dengan melihat hal-hal yang tentu saja bukan hanya dikaitkan dengan iman, tapi juga dapat diterima secara logika. Yang keempat, ajaran tersebut tidak membahayakan kehidupan orang lain. Kenapa? Sebab firman Tuhan diberikan bukan untuk menciptakan kebencian, perpecahan, permusuhan, perseteruan, eksklusivisme, eksekutivisme, radikalisme, dan lain sebagainya, tetapi kasih dan kebaikan kepada sesama manusia. Ajaran yang mempengaruhi kita untuk bertindak anarkis, membenci, menghancurkan, membahayakan kehidupan orang pribadi maupun masyarakat, bangsa dan negara, bukanlah ajaran Tuhan dan harus dilihat sebagai ajaran berbahaya. Misalnya dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Di situ tertulis, jika jarimu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Pemahaman syariat yang berbahaya akan melihat perintah tersebut secara letterlek atau terjadi berlaku seperti yang tertulis. Padahal makna teologisnya yaitu Allah memerintahkan kita untuk tidak memakai tangan atau berhenti menggunakan tangan untuk hal-hal yang bersifat kriminal seperti mencuri, mencopet, membunuh, mengklik pornografi di internet, menghack atau memalsukan akun orang lain, menyebarkan fitnah dan gosip di dunia maya, dan lain sebagainya. Intinya, hal-hal yang menggunakan tangan untuk perbuatan kriminal atau amoral. Ajaran lain misalnya Matius 5 ayat 38. Penjelasan tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, juga tidak boleh dipahami letterlek atau menghalalkan perbuatan membalas kejahatan dengan kejahatan secara sadistis. Makna dari ajaran tersebut yaitu setiap perbuatan jahat yang kita lakukan terhadap orang lain tentu ada konsekuensinya, entah saat ini maupun nanti. Contoh lain, misalnya dalam ajaran Islam, umat diperintahkan untuk berjihad. Kata jihad banyak yang menyalahartikan atau melihatnya sebagai berperang dengan kekerasan. Pertanyaannya, apakah Allah sumber kasih yang mengajarkan kita untuk mengasihi, menyetujui jihad dengan cara kekerasan? Jihad yang dimaksudkan yaitu jihad dengan akhlak, yaitu mengasihi, seperti Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Berjihad yang sesuai dengan kehendak Allah adalah dengan memperlihatkan kasih kepada orang yang berbeda, berseberangan dengan kita dalam hal apapun, dan tidak dengan melakukan peperangan atau penyerangan secara anarkis. Berjihad dengan kasih adalah jihad yang sulit, sebab
Bagaimana kita dapat menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar, bisa dilihat dalam Matius 5 ayat 45. Dalam Matius 7 ayat 15 berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Terimalah setiap ajaran yang kita baca, kita dengar dengan berhati-hati, dan lakukanlah hanya ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tujuan akhirnya adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Demikian.